Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil aqli wal ilm. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyil ummi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi alladhina yashtaghiluna bi talibil ilmi. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mubarak ini kita dapat hadir kembali di rumah Allah yang mulia ini. Semoga Allah berikan kita kekuatan, kemampuan dan kegairahan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hamba Allah yang saleh, yang senantiasa bergairah untuk menambah ilmu buat kepahaman kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setiap malam Kamis kita lanjutkan mudzakarah kita tafsir juz amma. Pada malam hari ini kita akan membahas surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Mari kita sama-sama membacanya terlebih dahulu. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas surah Al-Qadr, yang di sana kita pahami bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan
secara keseluruhan, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan pertama kali secara berangsur-angsur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, turunnya surah Al-Alaq khususnya ayat pertama sampai kelima, yang menjadi ayat yang turun pertama kali itu tidak serta-merta. Tak serta-merta tiba-tiba turun ayat kepada Nabi Muhammad. Panjang prosesnya. Kalau kita baca dari sejarah kehidupan dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bermula dari adanya rasa kepedulian dan kerisauan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi kaumnya, masyarakat jahiliyah yang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitab beliau Ar-Rahiqul Makhtum, beliau menyebutkan wa unasun ya'ishuna kal an'am. Orang-orang masyarakat saat itu udah macam hewan. Maka dikenal dengan masyarakat jahiliyah, sangat rendah moralnya, terutama akidahnya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat kenyataan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering merenung, sering berpikir, ya, kenapa bisa begini ini umatku ini, gimana ini? Sehingga keseringan beliau berpikir inilah satu langkah awal beliau dalam menemukan kebenaran. Maka setelah itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kegemaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertahanus, menyendiri, untuk bertafakur. Beliau pergi ke Gua Hira setiap bulan Ramadan, 3 tahun itu setiap Ramadan beliau pergi ke Gua Hira karena di sana lebih tenang, merenungkan tentang hakikat dan kehidupan. Maka setelah itu beliau sering mimpi. Disebutkan dalam Ar-Rahiqul Makhtum 6 bulan beliau itu selalu bermimpi. Mimpinya itu nampak cahaya macam fajar waktu subuh, fajar menyingsing. Seringkali itu jauh sebelum turunnya surah Al-Alaq ini, 6 bulan. Nah, baru setelah itu pada tahun ketiganya, ya, Ramadan ketiga, maka turunlah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita dapat dari sini? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
diberikan kepercayaan oleh Allah mengemban tugas sebagai Rasulullah, diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umat, karena beliau memiliki kepedulian yang tinggi untuk memperbaiki umat. Adanya kerisauan beliau terhadap kondisi umat, maka adanya kerisauan dan kegelisahan ini beliau mengambil sikap mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta. Maka pelajaran yang kita dapat, kalau ada kita mengalami kerisauan, kegundahan, kegelisahan, apakah itu urusan pribadi atau urusan keluarga atau urusan masyarakat, urusan umat, hendaklah kita perbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tak akan turun wahyu lagi, tapi minimal akan turun ilham, diberikan ilham atau diberikan petunjuk. Allah berikan petunjuk, atau wayatil hikmah, akan diberikan hikmah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi cara kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada sesuatu yang merisaukan kita, jangan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari ketenangan, jangan ke diskotik, tapi pergilah ke masjid, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi gelisah, macam mau putus asa, jangan minum baygon, baca Al-Quran banyak-banyak, wudu, salat tahajud, insyaallah. Ini mendekatkan diri kepada Allah, langkah kita dalam menemukan ketenangan dan menemukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka singkat cerita, turunlah malaikat Jibril alaihi salam. Lalu Jibril menyampaikan wahyu, Iqra, bacalah. Kata Nabi, ma'ana biqari, ma'ana biqari, aku tak bisa baca. Ada pertanyaan, Allah kan tahu Nabi Muhammad itu tak pandai baca. Allah bukan tak tahu, ya. Bahkan Allah sendiri mengatakan Nabiil ummi, Muhammad itu adalah nabi yang ummi, yang tak bisa membaca. Kenapa disuruh baca? Ini kenapa disuruh baca? Orang tak pandai baca disuruh baca. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu pakar tafsir di Indonesia, Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab, beliau menyatakan ini kan beliau disuruh baca, ini ada perintah Iqra, baca, tapi objek yang dibaca tak disebut. Nak baca apa? Bukan Allah nyuruh baca kitab ini, enggak. Baca teks ini, enggak. Baca, ya baca apa? Maka beliau mengatakan satu kaedah, apabila ada perintah, objek dari perintah itu tidak disebut, maka objeknya bersifat umum. Ya baca apa saja. Baca apa? Artinya apa? Nabi disuruh membaca, bukan sekedar membaca teks kalimat, ya. Baca diri sendiri, baca fenomena, baca apa yang ada. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang ummi, tidak bisa membaca, tetapi ini mukjizat beliau. Bagi nabi ini mukjizat, kelebihan. Kita umat Nabi jangan bilang kalau gitu sunnah tak pandai membaca. Salah. Bagi Nabi tak pandai membaca bagus.
Kenapa? Mukjizat. Kok bisa jadi mukjizat tak pandai membaca? Iya. Kalau Nabi pandai membaca, banyak tuduhan. Itu Al-Quran dibilang itu paling itu isi bacaan diambil dari mana itu. Pernah jumpa juga dengan dia pendeta, pernah dia sampaikan. Kenapa? Nabi pandai baca. Maka tuduhan itu tak akan mungkin terjadi sekarang. Kenapa? Masyarakat Nabi membaca, ini mukjizat bagi beliau. Bagi kita ini masalah. Kalau tak pandai membaca. Maka oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan pentingnya pelajaran baca tulis. Maka tidak tanggung-tanggung, ya, ketika terjadi perang Badar, perang pertama yang paling menentukan, yang dimenangkan oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Banyak tawanan, ya, tawanan-tawanan orang Quraisy yang kalah perang itu ditawan. Terhadap tawanan ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah, menanyakan kepada sahabatnya, kepada Abu Bakar, kepada Umar. Nabi tanya pada Abu Bakar, nah, diapakan ini tawanan ini? Kata Abu Bakar, ya ini kan banyak juga dari kalangan-kalangan kita saudara. Ini kan kita masih banyak bersaudara ini. Ya, siapa tahu nanti itu mereka juga akan dapat hidayah dari Allah. Ya mungkin bisa ditebus. Oh gitu ya katanya. Nabi nanya kepada Abu Bakar, kepada Umar, menurut anda Umar gimana? Habisi aja ya Rasul. Ini orang kafir model begini mau dibiarkan hidup, musuh Allah ini, habisi. Itulah memang kalau Umar benar. Nabi cenderung kepada pendapat Abu Bakar, ditebus. Ada yang 30.000, ada 40.000 dalam tebusannya. Banyak yang mereka itu tak punya duit untuk nebus diri. Maka kata Nabi, bagi yang tak punya uang, ya, yang tidak punya harta untuk menebus dirinya, maka dia dikasih beban mengajarkan 10 anak orang Islam, anak sahabat untuk baca tulis. Kalau yang 10 ini sudah pandai, bebas. Bayangkan pelajaran baca tulis bisa untuk tebusan perang. Ini artinya apa? Saking pentingnya belajar baca tulis biar kita tidak buta huruf. Tapi Nabi sendiri nggak belajar baca tulis. Nabi itu nggak pandai baca tulis itu karena memang mukjizat. Jadi Nabi itu nggak usah belajar baca tulis. Itu sudah memang skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi kita ini penting belajar baca tulis. Ta'allamul arabiyyata wa 'allimuhan nasa. Belajarlah bahasa Arab dan ajarkan ia kepada manusia. Kita banyak juga tentang Al-Quran ini hanya bisa pandai baca, tak pandai tulis, tak percaya. Cobalah sekarang ambil pena tulis qul huwallahu ahad sampai akhir. Kalau betul semua. Jangankan kita, banyak basisnya tak pandai. Suruh tulis surah Al-Fatihah, hafal. Tiap salat baca, begitu ditulis. Udah selesai. Coba cek. Kok begini ya? Tak terbiasa. Banyak kita juga, ya, di kalangan umat ini macam para ustadz. Para ustadz hari ini itu lebih semangat ceramah daripada nulis. Ceramah berjam-jam saya pun bisa, tapi kalau suruh nulis, mana karyanya Ustadz? Kecuali disuruh di kampus, ya, karena itu memang harus neliti, harus nulis di jurnal segala macam. Itu pun karena memang, ya, boleh dibilang itu mau tak mau. Ini kelemahan kita. Maka kalau kita lihat apa yang kita baca ini hasil tulisan. Kalau nggak ditulis, nggak bisa kita baca tafsir ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Iqra, bacalah. Kata Nabi, ma'ana biqari, aku tak pandai baca. Maka sekarang ada judul buku namanya Iqra, ya, buku tentang belajar
membaca Al-Quran. Salahnya juga di TPQ kita nggak diajarkan khat, menulis Al-Quran, hanya pandai baca, menulis nggak bisa. Maka sampai tua nggak pandai nulis, tahu hurufnya tapi nggak bisa nyusun kata-katanya, salah jadinya. Ini mungkin perlu pembenahan kurikulum. Mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama membenahi kurikulum TPQ yang udah kami coba kemarin di Batam, dan mudah-mudahan tahun ini bisa di Tanjung Pinang. Kawan di Batam TPQ-nya itu akhirnya sekarang itu sudah 8 kelas. Macam sekolah beneran, tapi memang kurikulumnya bagus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada satu riwayat mengatakan bahwa Nabi berkata bukan ma'ana biqari, tapi ma'aqra, iqra, baca. Nabi bingung, nak baca apa? Ma'aqra, aku mau baca apa? Maka itu, ya kata ulama, iqra ma yuha ilaika, bacalah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Nah, ini baru permulaan ini. Ini kan ayat pertama, Iqra. Baca apa? Ya baca apa yang akan saya sebut nanti ini. Iqra ma yuha ilaik. Bacalah apa yang yuha. Itu kan fil mudhari ya. Apa yang akan diwahyukan kepadamu. Yang telah diwahyukan. Ya. Kalau yuha apa orang ini tidak sekaligus turun. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al ashabih. Itu bagi kita. Tapi bagi Nabi baca apa? Baca apa yang diwahyukan. Tapi enggak sekaligus. Kata Nabi 3 kali Jibril ngomong itu, Iqra, baca, ma'ana biqari. Lalu Nabi dirangkul erat-erat sampai keluar keringatnya itu. Setelah itu macam beliau agak payah, agak almas, dilepas. Iqra. Sama aja. Setelah ketiga baru Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Iqra di sini adalah perintah. Bukan sekedar untuk membaca, karena kalau hanya untuk membaca utslu, bacalah. Maka MTQ musabaqah tilawatil Quran, lomba membaca, bukan lomba qiraah. Karena Iqra ini ya itu bermakna mengkaji, meneliti, dalami, ya, selidiki. Maka kita disuruh memperhatikan baik ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Apa yang akan dibaca? Ya, yang kita baca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah membaca Al-Quran, baik yang sahih maupun yang dhaif maupun yang palsu. Banyak juga, tapi yang sahih pun banyak sekali, ya. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita gemar membaca Al-Quran. Iqra, bacalah apa yang mau dibaca, apa yang diwahyukan oleh Allah, yakni Al-Quran. Bismi rabbika, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, ini bak di sini ya ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bak di sini bermakna ala. Iqra ala ismi rabbika, bacalah atas nama Tuhanmu. Jadi kalau membaca itu semata-mata atas nama Allah, karena Allah. Kalau belajar sekolah itu karena Allah. Jadi kalau nuntut ilmu
itu semata-mata karena Allah. Jangan nuntut ilmu untuk berdebat. Nuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacalah atas nama Tuhanmu, sekolahlah tinggi-tinggi atas nama Tuhanmu, sampai kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi semakin tinggi ilmunya, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibalik, makin jadi doktor, makin lepas peci, makin jauh masjid. Profesor udah lupa. Wah, ini nauzubillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, alladzi, yang Tuhanmu itu khalaqa, menciptakan. Menciptakan apa? Hah? Ya itu ada khalakannya lagi. Ya boleh, khalaqal insana, khalaqal khalaik. Allah menciptakannya, ciptaan makhluk. Ya. Jadi di sini ditafsirkan khalaqal khalaiqa, menciptakan segala ciptaan, yakni makhluk. Baru khalaqal insan, dua kali khalaqa. Ini kenapa kok dua kali? Di sini disebutkan bahwa khalaqa yang kedua ini bisa sebagai taukid lafzi, taukid lafziyah yang menguatkan dengan kata-kata yang sama. Iya. Kita tak terasa dua kali berturut-turut karena udah ayat alladzi khalaqa titik baru khalaqal insan. Tapi kalau digabung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insan, secara tata bahasa ini dua kali ini. Kenapa dua kali? Inilah luar biasa kandungannya ya. Yang pertama ini taukid, penguat. Yang kedua disebut di sini wa yajuzu ayyakuna tafsiran lil awal. Yang kata khalaqa yang kedua ini sebagai tafsir penjelas bagi khalaqa yang pertama. Khalaqa yang pertama adalah khalaqal khalaik, menciptakan seluruh makhluk. Khalaqa yang kedua khalaqal insan, dikhususkan. Manusia khusus penyebutannya. Kenapa? Karena kemuliaan manusia dibanding makhluk-makhluk yang lain. Kalau yang lain ya udah khalaqa nggak disebut, pokoknya semua ciptaan. Yang kedua khalaqal insan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia adalah ciptaan yang sebaik-baiknya. Fi ahsani taqwim. Manusia adalah yang paling sempurna. Kenapa? Karena diberikan kemampuan untuk iqra. Kalau sapi dari zaman dahulu sampai sekarang, itu aja bunyinya. Kalau kambing embe. Cuma itu pandainya. Kalau manusia coba, beraneka ragam bahasa. Bahasa kami aja banyak. Maka dalam konteks ilmu mantiq, al-insanu hayawanun natiq. Manusia adalah hewan yang pandai berbicara. Maksudnya yang punya akal, yang dengan itu dia bisa untuk memiliki ilmu pengetahuan. Maka kemuliaan manusia sesungguhnya indikator terbesarnya adalah dia memelihara akalnya untuk dipakai meningkatkan ilmu pengetahuan. Maka dosa terbesar adalah merusak akal. Mabuk, hilang akal, itu dosa besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ayat ini kalau kita lihat, satu, pertama adalah perintah untuk membaca, perintah untuk mengkaji, meneliti, untuk belajar. Tapi belajar itu semata-mata ala ismi rabbik. Yang kedua, Tuhan itu siapa? Alladzi khalaq. Tuhan itulah yang menciptakan makhluk, menciptakan manusia, yang menciptakan kamu. Khalaqal insan min alaq.
Allah menciptakan manusia, al-insan al-jins, baik laki-laki maupun perempuan, jenis manusia. Pokoknya manusia semuanya Allah yang ciptakan. Min alaq. Alaq itu segumpal darah yang beku, yang berasal dari air mani. Nah, kok begini ya? Hikmahnya apa? Biar kita tahu asal usul kita. Kamu itu aslinya itu sebetulnya berasal dari darah. Darah itu najis, ya. Alaqah itu darah, ya. Nutfah itu air mani, ya. Jadi sebelum jadi darah, dia dari mani dulu. Air mani suci, ya. Kata Nabi, kenapa suci? Karena al-ma'u minal ma', air itu dari air. Maka kalau keluar mani, ya, keluar mani boleh tak dicuci pakaian kalau kena, karena suci. Tapi kitanya wajib mandi. Tapi kalau mazi tak wajib mandi, tapi wajib dibasuh pakaiannya atau kena. Jadi kalau air mani suci, tapi walaupun suci menjijikkan. Artinya apa? Allah ingin menegaskan kepada kita, Anda itu jangan bergaya kalau pintar. Itu Anda dibuat dari sesuatu yang menjijikkan dan akan berujung menjadi bangkai yang busuk juga. Nah, ini jadi jangan hebatlah orang-orang yang sekarang ini, ya. Biar kita ingat asal usul penciptaan kita. Allah ciptakan kita min alaq, dari darah. Ada yang min tin, sama Nabi Adam dari tanah. Saripati tanah menghasilkan tumbuhan, tumbuhan menghasilkan buah, buah padi, buah pisang, buah apa, dimakan oleh kita, ya, menjadi air mani. Air mani menjadi darah, darah menjadi daging. Itulah cikal bakal penciptaan manusia. Jadi ayat yang mengatakan min tin, min nutfah, min alaqah itu sama. Iqra, khalaqa dua kali, Iqra dua kali. Ini apalagi ini? Pertama ya taukid. Tapi yang kedua di sini sebutkan ada yang kedua, fal awal bima'nahu iqra fi nafsik, wasani ma'nahu iqra litabligh. Pertama baca untuk diri sendiri, yang kedua baca untuk disampaikan. Jadi saya baca dululah di rumah itu sendiri, untuk diri kita, ilmu untuk kita. Yang kedua tentu lebih besar manfaatnya, termasuk ilmu yang bermanfaat kalau kita bisa menyampaikan. Balighu anni walau ayat. Jadi dalam menuntut ilmu, dalam belajar, niatkan satu paling pokok, pertama untuk diri sendiri. Yang kedua untuk bisa kita sampaikan kepada keluarga, kerabat, atau untuk siapa yang memang perlu kita berikan penjelasan. Itu yang kedua. Maka di sini diulang iqra, taqidan lil awal. Nah, penguatan ini maksudnya baca pertama untuk diri sendiri, baca yang kedua adalah untuk disampaikan. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha pemurah. Akram paling, ya. Apa maksudnya ini? Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika selesai ayat ini turun, Nabi kan ketakutan. Lalu beliau pulang, ya, pulang ke rumah. Sampai rumah tutup pintu, panggil istri, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Siti Khadijah bin Khuwailid, istri tercinta beliau, tanpa banyak komentar, langsung selimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah istri salehah.
langsung tanpa banyak tanya, selimuti. Coba kalau kita selimuti, apa pula? Emang udah kemana? Coba kalau kita nanti pulang-pulang salat isya, ya kan? Selimuti, ada apa? Nanya itu. Banyak nanya. Kalau nggak masuk akal, kadang mikir-mikir dah. Bikin kopi, kenapa pula tumben? Emang nggak bisa bikin? Bisa. Kalau istri yang salehah, itu dia langsung. Ya, selimuti, langsung selimuti. Lalu Nabi pun bercerita, habislah aku, kata Nabi, gimana ini? Lalu Siti Khadijah mengatakan, tidak, fawallahi la yahzikallah, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan anda. Kenapa? Karena satu, anda selalu menjalin silaturahim. Dua, anda nggak pernah berbohong, selalu ngomong yang jujur, ngomong yang benar, nggak pernah ngomong yang tidak-tidak. Yang ketiga, selalu mau mengambil tanggung jawab, membantu beban orang lain, membantu yang miskin, memuliakan tamu. Nggak mungkin Allah hinakan kepada anda. Jangan takut. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu adalah yang maha, yang paling menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi kita Allah maha pemurah, yang ngasih kita ilmu itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ngasih semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ayat ini alladzi yang Allah maha pemurah, alladzi allama bil qalam, yang mengajarkan manusia bil qalam. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kata allama, mengajarkan bil qalam, ya, mengajarkan manusia. Ini jadi satu prinsip keyakinan bagi kita bahwa yang mengajarkan kita, allamal insan ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia itu adalah Allah. Wa 'allama adamal asma'a kullaha, Allah yang mengajarkan Nabi Adam. Yang ngasih kita ilmu itu Allah, bukan guru. Kalau yang ngasih ilmu itu guru, maka satu kelas itu juara satu. Kenapa? Gurunya sama, materinya sama, jam belajarnya sama, muridnya sama, pandainya beda-beda. Yang ngasih ilmu adalah Allah. Maka kita berdoa, Rabbi zidni ilma. Yang ngasih kepahaman bukan guru, Allah. Warzuqni fahma. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi hamba yang baik, diberikan kepahaman dalam agama. Allah yang berikan kepahaman. Maka dari itu, karena ilmu ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka ada ungkapan ulama, i'mal ma'alimta, amalkan apa yang sudah kau ketahui. Amalkan ilmu walaupun sedikit yang kita tahu, amalkan. Wa 'allamakallahu ma lam ta'lam, maka Allah akan mengajarkan apa yang belum kamu tahu. Ini kalau ulama tasawuf nyebutnya ilmu laduni. Masa ada ilmu laduni tanpa belajar? Yang ngasih ilmu itu Allah. Mungkin berbentuk petunjuk, berbentuk firasat, berbentuk ilham. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam pelajaran pondok pesantren, sebelum belajar yang banyak, kita dulu belajar tentang ta'limul muta'allim, ya, adab kita dalam menuntut ilmu. Maka Imam Syafi'i pernah mengadu kepada guru beliau yang bernama Waqi'. Beliau salah satu guru Waqi'. Syakautu ila Waqi'i su'ahibzi. Jadi Imam Syafi'i dulu menghafal, hafalannya juga berat macam kita lah.
Hafal lupa lagi, hafal lupa lagi, hafal lupa lagi. Ya. Sakautu ila Waqi', aku mengadukan masalahku kepada guruku yang bernama Waqi'. Apa masalahnya? Su'a hifzi, jeleknya hafalanku, parah hafalan, kata Imam Syafi'i. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Apa nasihat gurunya? Saya dinasihati ila tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan saya dikasih tahu sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, cahaya Allah tak akan diberikan kepada ahli maksiat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat yang kita sekarang ini luar biasa bagus, masjid tempat kita belajar, insya Allah tak ada maksiat. Ini bagus, ngajinya di masjid, nah, insya Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan, kita pelajari, itu Allah berikan kita kepahaman. Maka kami diajarkan doa oleh guru besar kami Syekh Zainuddin Abdul Majid, ya, Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alqna bis salihin. Doa setiap selesai belajar itu selalu dibaca. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, allimna ma jahilna, berikan kami ilmu apa yang belum kami tahu. Wa dhakkirna ma nasina, ingatkan kami yang sudah kami lupa. Udah tahu nih tapi lupa, ingatkan. Wa fahimna ma la nafham, berikan kami kepahaman apa yang belum paham. Hadir tiap hari tapi tak paham. Wa alhiq wa zidna ilma wa nabi salihin, tambahkan ilmu dan golongkan kami termasuk orang-orang yang saleh. Itu satu. Wa allama. Yang ketiga bil qalam, dengan perantaraan kalam, al-kitabah, tulisan, catatan. Ini juga pelajaran daripada Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu bagaikan binatang buruan. Binatang buruan itu bagian, dan catatan itu bagaikan tali. Maka ikatlah binatang buruanmu itu dengan mencatatnya, dengan tali. Ikatlah ilmu yang sudah kau dapat dengan mencatatnya. Kita memburu nih, memburu buyung, buyung tekukur, tangkap satu, dipegang, 5 lagi, mau nangkap, mau taruh di mana nanti? Ini lepas. Kita ngaji di sini 4 kali seminggu ya. Ditaruh di mana itu setelah dapat? Ditaruh di flash disk. Flash itu suka error, nggak bisa ngandalkan flash disk otak kita ini, apalagi kalau sudah banyak nengok maksiat tuh, hilang dia besok tuh. Maka kata Imam Syafi'i, catatlah, ikatlah binatang buruan itu ya dengan mencatatnya. Allama bil qalam, dicatat. Sepanjang kita ngaji di sini ada satu peserta yang selalu mencatat. Nah, kita ini gimana? Mulai besok itu catat. Kenapa? Jangan merasa kita itu anak SD mencatat, bukan. Karena ini allama bil qalam. Nah, qalam, catat. Ya. Oh, sudah saya catat di kepala, ya boleh, tapi takutnya kena virus nanti. Begitu nyampe rumah, ya kan, nengok istri kurang sedap tengoknya, hilang ilmu itu. Hilang. Nengok anak degil marah kita, hilang ilmu itu. Belum nyampe rumah, di jalan nengok yang tidak ke Bintan Center, hilang. Maka dicatat. Nah, minimal kalau kita lupa, oh ini saya ingat ini kemarin nih. Maka bagus kalau kami diajarkan itu ada buku khusus, tempat mencatat tanggal berapa, ya materinya apa, judulnya, ya lalu ustadznya siapa. Jadi ada buku, satu buku aja semua materi di situ, tapi ditulis macam buku kampus. Nah, sekarang nyatetnya gampang, nggak mulai pakai buku pakai benar. Catat di HP pun bisa, kan ada ya catatan gitu, banyak sekarang. Kalau nggak mau langsung share. Beberapa kali saya tengok Pak Imam kita juga kadang besoknya itu dicatat ya ke Facebook, walaupun intinya itu kan ya, itu kan bagian juga. Allama bil qalam.
Ini jelas. Ada 3 kata di sini. Iqra, baca. Hasil bacaan itu catat. Setelah dicatat, allamal insan, ajarkan kepada manusia, diskusikan. Kalau 3 ini selalu kita lakukan dalam setiap materi, ya, baca atau simak, karena belum pandai baca Pak, nggak tahu barisnya nih. Udah dengarkan kalau gitu. Hasilnya catat. Hasil catatan di-share, diajarkan minimal ke keluarga kita. WA ya, WA ke ibunya di rumah. Apa ini Pak? Ini catatan ngaji tadi. Apalagi bab perempuan terus masukkan. Ini nyindir ya? Bukan, ini kan hasil pengajian. Kalau tak percaya coba besok ikut ngaji. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 'allamal insan ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajarkan manusia malam ya'lam, apa yang dia belum ketahui. Jadi yang mengajarkan manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyaklah kita mohon Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Mohon ilmu yang diberikan oleh Allah SWT, tapi ilmu yang bermanfaat. Ada doa di Nabi SAW, ya, berlindung kepada ilmu la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Berlindung pada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena mudaratnya banyak. Kalla haqqa, ini banyak penafsiran. Ya, makna awal kalla jangan. Tapi di sini haqqa sebenarnya. Ada juga menafsirkan ala, ketahuilah. Kalau kita melihat ini, kalau di hasiahnya mengambil makna ala, ketahuilah. Haqqa sebenarnya, innal insana layak Allah. Sesungguhnya manusia itu layak Allah, melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, dia melihat, ra'ahu memandang, melihat. Siapa yang dipandang? Dirinya, nafsahu, memandang dirinya. Istaghna, serba cukup. Cukup harta, dia kaya. Cukup ilmu, dia sudah sekolah tinggi. Bahasa kita ini udah merasa hebat. Sungguhnya manusia itu merasa dirinya hebat. Jangan begitu, kata Allah. Jangan merasa hebat, jangan merasa sok kaya, jangan merasa sok pintar, jangan merasa sok kuasa. Kenapa? Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kamu akan dikembalikan kepada Tuhanmu. Yang kaya akan kembali kepada Allah. Ngapain? Mempertanggungjawabkan kekayaannya. Yang pandai akan kembali kepada Allah. Ngapain? Mempertanggungjawabkan ilmunya. Yang kuasa akan kembali kepada Allah. Akan ditanya bagaimana ia memimpin umat. Maka jangan merasa hebat. Orang yang pandai, orang yang berkuasa, orang yang alim, jangan merasa istaghna, merasa cukup, merasa hebat, karena sesungguhnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna ila rabbikar ruj'a, kepada Tuhanmu lah akan dikembalikan. Nah, ketika kita kembali, tidak ada lagi gunanya harta, ilmu, kekuasaan, kalau tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dengan pertanyaan, ini namanya dialogis, ya. Ara'aita alladhi yanha, ara'aita, bagaimana pandangan atau pendapat Anda? Ru'yah, pendapat. Ra'i, ya. Ya.
Bukan. Ra'a di sini pendapat. Bagaimana pandangan atau pendapat Anda? Ma ra'yuka? Ara'aita, bagaimana pendapat Anda? Alladzi, terhadap orang yang yanha, yang melarang. Melarang siapa? Abdan, hamba. Idza shalla, ketika ia salat. Bagaimana pendapat Anda terhadap orang yang di sini huwa Abu Jahlin, Abu Jahal. Dialah yang melarang hamba abdan, huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla, salat. Ini panjang ceritanya, panjang hadisnya. Kalau nggak sampai, karena kita juga sudah mau sholat, jangan dilarang kalau orang sholat. Ya, kita sholat. Terus pengajiannya kita lanjut insya Allah minggu depan gitu. Ya. Bagaimana pendapat Anda terhadap Abu Jahal yang melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat? Di sini disebutkan bahwa al-ibari yang menjadi pegangan itu adalah ya umumul lafzi la bi khusus sabab. Yang jadi pegangan itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Sebab di sini maksudnya asbabun nuzul itu adalah ini peristiwa Abu Jahal yang melarang Nabi salat. Berarti bukan mengatakan itu sebab, tapi yang dipegang di sini keumuman lafaz. Siapa? Alladzi yanha, siapa saja orang yang melarang abdan, seorang hamba idza shalla. Maka umum. Bagaimana pendapat Anda terhadap Abu Jahal dan orang yang sama tingkahnya dengan Abu Jahal yang suka melarang orang sholat? Gimana pendapat Anda? Ya, Allah nanya, gimana? Tak boleh sholat, maka jangan masjid ditutup. Tapi takut corona, ya kita jarak-jarak. Jangan larang, bukan larang sholat, jangan sholat rame-rame di masjid. Ya nggak usah rame-rame, sepi-sepi aja. Allahu Akbar. Maka hati-hati. Orang yang melarang, hati-hati tergantung niat. Karena nanti akan di akhirnya itu akan berat ini sanksinya, ya. Ya, tapi karena kita ini sudah masuk waktu, ya, jadi kita kesimpulan ayat ini mengingatkan kepada kita bagaimana pendapat Anda terhadap orang yang suka melarang orang salat, melarang orang dari kebaikan. Nanti kita akan lihat jawabannya seperti apa, ya, karena kita sekarang ini sudah mau sholat, maka mari kita sama-sama lanjutkan dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sekali-kali melarang orang sholat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sebelum kita tutup, kesimpulan dari yang sebelum ini, ya, ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq itu adalah perintah kepada kita, satu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah untuk memperbanyak ilmu pengetahuan yang pada ujungnya juga akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu juga kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah agar ilmu kita bisa bertambah, karena sejatinya yang memberikan ilmu kepahaman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat pertama ini menjadi prinsip untuk kemajuan umat Islam dan umat manusia. Kalau mau maju maka harus iqra, amalkan Al-Alaq 1 sampai 5. Semoga kita bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.